Vina Cirebon. Hari ini tanggal 26 Mei. Dua nama DPO itu adalah fiksi atau fiktif? Tapi pertanyaannya, kenapa di BAP begitu terurai kejadian? Hotman Paris colek Presiden, Pak Jokowi please help, darurat hukum. Dua DPO katanya fiksi. Hotman Paris langsung colek Presiden Jokowi ketika polisi meralat jumlah DPO di kasus Vina Cirebon bukan 3 tapi hanya 1 orang yakni Peggy alias Prom. Diketahui, polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Dalam konferensi pers Polda Jabar yang digelar pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024 kepolisian menghilangkan 2 DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Hotman Paris pengacara keluarga Vina sampai menyolek Presiden Jokowi terkait ketidakkonsistenan pihak kepolisian tersebut. Hotman Paris colek Presiden Jokowi, Pak Jokowi please help. Awalnya, Hotman Paris mengaku kasihan melihat wajah Peggy Setiawan saat konferensi pers kasus pembunuhan Vina Cirebon. Melihat wajah Prom yang dihadirkan Polda Jabar dalam konferensi pers, Hotman Paris mengurai tanggapan. Untuk diketahui, Hotman Paris adalah pengacara keluarga almarhumah Vina. Terus mengawal kasus pembunuhan Vina, Hotman Paris pun tak lepas menanggapi tiap perkembangan penyelidikan kepolisian. Termasuk dengan hari ini, saat Polda Jabar memperlihatkan Peggy Setiawan ke muka umum, Hotman turut mengurai respon. Hotman mengaku kasihan melihat Peggy Setiawan yang tampak lesu. Kasihan lihat muka Peggy, tulis Hotman Paris dalam postingannya di Instagram, dikutip tribunnews.bogor.com. Bukan tanpa alasan Hotman Paris kasihan terhadap Peggy. Hotman rupanya dibuat tercengang dengan hasil penyelidikan kepolisian soal DPO alias buronan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Semula, polisi mengumumkan bahwa ada 3 DPO dalam kasus kematian Vina Cirebon. Namun hari ini, polisi meralat pengumuman tersebut. Diungkap Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, DPO kasus Vina Cirebon hanya 1, yakni Peggy Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS Peggy Setiawan, kata Kombes Pol Surawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, pungkas Kombes Pol Surawan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata Hotman sudah memprediksi hal tersebut. Tebakan Hotman benar, bakal disebut 2 DPO TDK eksis. Press rilis Polda Jabar, hanya 9 pelaku, terus yang 2 DPO kemana? Imbuh Hotman Paris. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Press rilis Polda Jabar tanggal 26 Mei tahun 2024. Aduh, apa yang terjadi hukum di negeri ini? Pak Jokowi please help, darurat hukum. Yang 2 DPO katanya fiksi. TDK eksis. Wah, tulis Hotman Paris dalam unggahannya. Pernyataan lengkap polisi hapus 2 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pernyataan lengkap polisi hapus 2 daftar orang pencarian DPO dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Polisi mengungkap pernyataannya pada konferensi pers Polda Jawa Barat terkait pembunuhan Vina Cirebon, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Disebutkan bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku utama otak pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cianjur. Hal ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas. Melansir dari YouTube Kompas TV, Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024, Jules membenarkan bahwa Peggy Setiawan memang benar pelaku utama yang menjadi otak di balik pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini dibuktikan dari berbagai informasi maupun pertanyaan-pertanyaan dari para saksi juga barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh petugas kepolisian. Selain itu petugas kepolisian juga menyampaikan hal
Cium gelagat Pegi Perong di kasus Vina Cirebon, Indigo Wirangbirawa, ada pihak berusaha membelokkan fakta sebenarnya. Indigo dan Master Firasat, Wirangbirawa memberikan analisa tentang tertangkapnya Pegi alias Perong. Pegi alias Perong diduga menjadi pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang kini kasusnya kembali diusut setelah 8 tahun terjadi. Di laman Instagram pribadinya, Wirangbirawa memberikan poin-poin pemikirannya, termasuk penjelasan mengapa kasus Vina Cirebon ini menjadi kian rumit. Tuntas sudah, tapi arti dari lirik lagu ini masih ada tanda-tanda firasat. Saya akan jelaskan mengapa ini semua menjadi rumit dan terlihat berbeda, tulisnya dikutip Hops, ID, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Pada poin pertama, Wirang menyinggung soal perilisan wajah daftar pencarian orang, DPO, yang diyakini merupakan cara terbaik agar orang yang terlibat memunculkan diri. Saat Polda Jabar rilis DPO tanpa wajah, saya meyakini bahwa itu adalah cara terbaik membuat seluruh orang yang mengetahui kasus ini buka suara dan buru-buru minta perlindungan, jelasnya. Begitupun dengan kemunculan Saka Talal yang mengaku jadi korban salah tangkap, membuat kisruh kasus ini semakin liar dan rumit. Kemunculan Saka Talal membuat opini salah tangkap menjadikan isu ini semakin liar. Kini ketika Pegi Perong tertangkap, Wirang menyebut jika masyarakat mengikuti asumsi Saka Talal yang mengaku sebagai korban salah tangkap. Saat Pegi Perong ditangkap, opini masyarakat berbalik mengikuti hasil pengakuan Saka Talal, jelasnya. Semua kisruh yang bergulir menjadi bertabrakan, bahkan kini banyak sekali spekulasi dari netizen yang membuat semakin runyam. Itu awal dari semua isu ini bertabrakan. Ditambah lagi dengan akun-akun ngaco membuat analisis yang makin kemana-mana ibarat bola salju yang menggelinding liar. Wirangbirawa pun menduga jika ada beberapa pihak yang ingin membelokkan fakta sebenarnya. Bahkan ia menyoroti sikap Pegi Perong yang menggeleng-gelengkan kepala saat polisi melakukan pers konferensi. Ditambah lagi saat rilis beberapa jam lalu, Pegi menggeleng-gelengkan kepala. Trik-intrikmu tidak bisa menghindari firasat. Intinya ini semua menjadi kisruh karena ada pihak-pihak yang berusaha membelokkan fakta sebenarnya agar konflik ini tetap terpelihara. Siapakah dia? Hingga kini kasus Vina Cirebon masih bergulir. Kematian wanita asal Cirebon ini bersama kekasihnya, Eki menyisakan sejuta tanya tentang siapa pelaku sebenarnya selama 8 tahun terakhir.